sini kita akan membahas terkait dengan tutorial uji Wilcoxon. Saya mempunyai judul penelitian terkait dengan ini, pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8, gitu ya. Nah, dengan data seperti ini, pre dan post test. Oke, ini data hasil belajar ya untuk pre dan post test. Awalnya judul ini itu kita ingin menggunakan analisis statistik parametrik dengan uji paired sample t-test untuk uji hipotesis gitu ya. Tetapi karena data penelitian tersebut tidak berdistribusi normal, anggaplah demikian gitu ya, tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan alternatif uji paired-nya, yaitu menggunakan uji Wilcoxon. Oke, jadi anggaplah di sini data tidak normal, karena kan uji Wilcoxon itu tidak membutuhkan data normal gitu ya. Jadi karena ini uji juga menggunakan uji parametrik yang tidak membutuhkan normalitas data, karena merupakan alternatif dari uji paired sample t-test gitu ya. Nah, di sini uji pre dan post test. Kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric, pilih legacy dialogues, kemudian pilih yang ini, two related samples. Data ini berkelompok ya, data ini berpasangan, data berpasangan, ada pre dan post. Jadi dari satu kelompok, kemudian itu berpasangan, jadi ada sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi kita masukkan yang pre-nya ke variabel 1, post-nya ke variabel 2, kemudian klik OK. Ini centang Wilcoxon, kemudian OK. Nah, di sini ada dua output, yaitu Wilcoxon yang range dan tes statistiknya. Untuk yang range itu kita bisa lihat kita baca masing-masing ini ya, hasil untuk negatif range, positif range, dan TIS. Nah, untuk negatif range itu di sini kita dapatkan jumlahnya sebanyak 3. Oke, 3 negatif range ini atau selisih negatif antara hasil belajar untuk pre dan post test ya. Jadi di sini diperoleh 3. Jadi nilai yang menurun setelah dilakukan perlakuan atau diberikan perlakuan itu ada 3, teman-teman. Jadi misalnya sebelum dia nilai 70, kemudian setelah diberikan perlakuan itu justru dia menurun nilainya. Nah, itu ada 3 orang. Contoh kita lihat di sini di data mentahnya. Kita lihat yang menurun. Mana? Misalkan, nah ini ya. Awalnya kan pre-nya tinggi, 73. Kemudian setelah diterapkan perlakuan atau metode pembelajarannya, turun menjadi 59. 1, ini sudah 1 orangnya. Kemudian, mana lagi? Kita cari yang turun, teman-teman. Nah, ini turun ya. Dari 67 turun ke 60. Sudah 2 responden. Kemudian, nah ini. Yang ketiga ini dari 73 turun ke 59. Ada 3 orang berarti ya. Yang turun dari nilai pre ke post test. Oke. Sementara positif range yang meningkat dari pre ke post itu ada 17 orang. Artinya yang awal nilainya pre-nya rendah kemudian meningkat. Itu ada sebanyak 17 orang. Oke. Nah, kalau untuk T sendiri itu nilai yang sama. Misalnya di sini nilai 50, berarti di postnya juga ada atau nilainya 50. Terjadi kesamaan nilainya. Tetapi di sini kan tidak ada. Ya, 0 ya hasilnya. Kita bisa lihat di data mentahnya ini juga 0 ya, tidak ada nilai yang sama. Oke, jadi negatif range itu penurunan nilai post test. Kalau positif range itu kenaikan nilai post test. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui itu, kemudian kita lihat nilai tes statistiknya. Kita lihat di sini, teman-teman. Asymptotic significancy to tail, ya. Jadi dasar pengambilan keputusannya jika nilai asimptotiknya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima atau ada pengaruh atau ada perbedaan gitu ya. Kemudian kalau di atas 0,05 maka tidak terdapat pengaruh atau perbedaan. Nah, kita lihat di sini nilainya itu 0,027. Artinya ini kurang dari 0,05 ya.
Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa hipotesisnya diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8. Gitu ya. Jadi, berdasarkan hasil ini ada perbedaan antara nilai pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan pula ada pengaruh metode pembelajaran ini kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8. Seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang uji Wilcoxon pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Jadi nantikan video-video berikutnya mengenai pembahasan penelitian atau olah data dan analisis data menggunakan SPSS, Excel, dan software statistik lainnya. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih.